Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Janggal ya, sejumlah nama politisi hilang dari dokumen kasus korupsi BTS 4G. Ada apa begitu kan? Sebegitu paniknya begitu kan, ketika nyanyian Sujoni G Plate begitu ya, dengan dalih bahwa ya dari korban dan inilah dan disitulah begitu kan, bahkan ada yang mengalihkan uang 27 miliar dan sekarang orang yang mengembalikan uang 27 miliar akan diburu begitu kan. Kalau Kejagung begitu kan, sebagai penegak hukum ya, tidak independen, bisa intervensi, ya kacau begitu bangsa kita. Siapa yang mau diharapkan lagi masyarakat begitu kan? Seperti rakyat biasa seperti saya begitu mewakili dari aspirasi masyarakat. Sedangkan KPK hari ini sudah seperti itu begitu ya. Sepekan yang lalu begitu kan, beritanya 3 begitu. Ada asusila, ada pungli, terus kemudian ada korupsi di tubuh KPK. Apakah seperti ini penegak hukum begitu kan? Bagaimana untuk menegak hukum kalau dari tubuh sendiri begitu kan? Dari institusi sendiri sudah korupsi begitu. Lah, maka di sinilah yang paling utama menjadi cermin dan trust kepercayaan dari masyarakat, yaitu adalah Kejagung hari ini ya. Ya, sebagai pemeriksaan dari Sujoni G Plate, siapa yang kemudian terlibat di situ, dan sekarang ada sebuah berita nama-nama politisi itu hilang katanya begitu ya. Ini sangat disayangkan memang begitu ya. Jadi semuanya harus diungkit siapapun orangnya begitu. Jangan-jangan bisa saja ya Sujoni G Plate jadi tumbal di situ atau jadi korban di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, janggal sejumlah nama politisi hilang dari dokumen kasus korupsi BTS 4G. Kacau-kacau ya, dan memalukan kalau menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa? Kenapa kok bisa hilang di situ begitu? Oh, ono ya missing names ya. Maybe the war loss the same ya, master serius ya. Kita lihat saja bahwa proses dalam ini akan ada di situ begitu ya. Ya, termasuk orang yang mengembalikan uang itu ya, katanya dari siapa begitu kan, yang disebut-sebut dari Menpora, kita harus periksa juga di situ begitu. Harusnya tidak perlu terlalu lama penyidikannya, cukup pegang bukti dari Pak Joni, ngajak siapa, terus langsung tangkap orangnya, langsung interogasi, ngajak siapa lagi, betul begitu kan. Jadi harus diproses, jangan lepas di situ begitu. Bisa saja kabur ke sana sini seperti Harun Masiku begitu kan, sampai sekarang tidak ditemukan begitu ya. Ini kan sangat kasihan sekali begitu. Sebaiknya pastikan yang nama dokumen yang asli muat nama-nama politisi yang dimaksud, baru diangkat. Jangan dibiasakan suap publik dengan teori-teori konspirasi tanpa bukti. Ujungnya malah diskonfirmasi dan mengajar publik ya, dan mengajak publik untuk fitnah ya. Percayakan kejaksaan dan penegak hukum. Saya sebagai rakyat kecil begitu kan, sebagai rakyat biasa sudah percaya terkait dengan ini begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya proses demokrasi kita begitu, kita harus mewanti-wanti di situ begitu ya. Jangan sampai ada yang lengah di situ begitu. Bahkan ini selamat satu kolam, nggak akan diganggu walaupun merampok uang negara. Ya, apakah cuma mengembalikan uang itu, ya hukum itu akan selesai? Tidak begitu kan. Ini bertentangan dengan undang-undang kita begitu. Karena sudah menerima niat awal, itu kan sudah niat jahat di situ begitu ya. Bahkan beginilah era hukum di era Jokowi. Banyak sekali begitu ya. Jangan dalam dokumen ya, dalam perkara dan koruptor bisa ngilang. Saatnya koruptor dihukum mati ya, dan dimiskinkan dan sebagainya begitu. Saya rasa masih teringat apa yang disampaikan Pak Mahfud begitu ya. Ke kanan kiri saja melihatnya banyak yang kemudian korupsi di situ begitu. Itulah politik betapa jahatnya. Lihat saja sekarang saling hujat. Memang dekade inilah yang pemain politik paling keji. Ternyata politik kacangan ya, setelah main diketahui lari sembunyi, nggak berani tampil muka. Makanya ya, sekarang ini koalisi perubahan ya lagi menggagas bagaimana perubahan itu ada. Mulai dari angka korupsi, mulai dengan angka kemiskinan dan sebagainya. Kalau Anies Baswedan jadi presiden, saya kira 1 tahun akan tuntas korupsi ini. Saya yakin dan saya yakinnya. Kenapa begitu kan? Karena Anies Baswedan sudah pernah di KPK begitu ya, dalam artian pernah membantu KPK, terus kemudian minta sebagai diskusi untuk KPK. Saya kira untuk gampang untuk merampok, untuk memenjarakan orang atau menangkap orang di situ begitu kan, dengan dalih bahwa dugaan-dugaan korupsi itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, janggal sejumlah nama politisi ya hilang dari dokumen kasus korupsi BTS. Kok bisa begitu kan ya? Satu-satunya yang sudah dipercaya oleh masyarakat ini adalah Kejagung. Kok bisa hilang begitu? Ada apa begitu kan? Ini yang mesti dicari begitu.
Bahkan ini dari kompas.com ya, Dewan Penasehat Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM Zainal Arifin Mukhtar menyebutkan ada sejumlah nama politisi yang hilang dalam dokumen penuntutan ya terkait dengan dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 ya di Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Bahkan Zainal menyampaikan hal ini dalam diskusi forum satu meja bertajuk korupsi BTS 4G seret banyak politisi yang tayang di YouTube ya. Bahkan kalau dokumen beredar malah beberapa rencana penuntutan itu, dokumen yang beredar itu kayaknya para politisi itu menjadi ya hilang ya karena nggak semua namanya dalam rencana itu, ucap Zainal ya. Namun Zainal enggan merinci siapa politisi yang namanya hilang dalam pengusutan kasus tersebut. Seperti apa begitu? Apakah jangan-jangan orang yang kemudian mengembalikan uang 27 miliar itu yang kemudian dianggap sebagai orang politis begitu kan? Ini harus diungkap begitu kan? Sudah mengembalikan uang, nyata-nyata itu kan sudah menerima dari ya uang haram begitu kan? Walaupun dikembalikan tidak bisa menghapus hukum itu begitu. Tetap itu dilanjutkan begitu kan? Karena sudah ada niat jahat menerima uang haram itu begitu. Menurut dia, informasi itu ya merujuk pada investigasi dari sejumlah majalah, misalnya majalah Tempo. Kemudian rencana penuntutan dokumen yang beredar itu ada beberapa nama yang kelihatannya hilang. Nanti bisa dilihat, ujarnya. Lebih lanjut, Zainal berpandangan hilangnya nama-nama politisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kasus korupsi tersebut memang sangat besar karena mencakup ya banyak pihak. Bahkan diantaranya diketahui bahwa Kejagung telah menetapkan 8 pelaku ya kasus korupsi. Saya kira kerugian 8 triliun tidak mungkin ya dihabiskan dengan 8 orang itu begitu kan. Pasti dengan orang-orang yang lainnya di situ begitu. Siapa ya, kita periksa siapa mereka begitu. Sebagian dari para tersangka termasuk mantan menginfo Johnny G. Plate sudah diproses dalam persidangan. Adapun pelaku lainnya adalah Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif ya. Terus kemudian si Johnny G. Plate, terus kemudian ada Universitas Indonesia begitu kan ya, sebagai konsultan di situ begitu. Pada akhirnya apa? Semuanya ketahuan begitu kan. Kenapa nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate begitu lalu kemudian seolah-olah tidak ditindak siapa mereka orangnya begitu? Apakah ini kebal hukum atau punya orang dalam begitu kan? Atau kenal dengan orang-orang di dalamnya begitu kan. Ini kan menjadi satu catatan penting kepada kita bahwa persoalan-persoalan seperti ini kan seharusnya kan sudah ditangani secara baik begitu kan. Jadi kalau seperti ini terus gimana begitu kan? Ya ini menjadi dampak kepada kita bahwa seolah-olah Kejagung itu pada hari ini begitu kan, ketika melihat berita-berita ini seolah-olah Kejagung tidak bisa dipercaya juga begitu kan. Ya maka satu-satunya bagi kami yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia itu Kejagung begitu. Kalau tidak independen ngapain kita harus percaya itu? Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya mohon dan sebenarnya sebagai rakyat kecil menitipkan ini begitu kan. Korupsi semakin merajalela harus ditindak begitu. Apalagi ya satu-satunya yang kemudian dipercaya, trust kepercayaan dari masyarakat itu adalah Kejagung begitu kan. Jangan kemudian dicidrai dengan hal-hal yang kemudian ada kepentingan-kepentingan besar atau bisa diintervensi dan sebagainya begitu. Ini sangat disayangkan begitu ya. Jadi artinya apa, siapapun orangnya harus kita tindak begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana klarifikasi dari Pak Mahfud. Karena salah satunya yang dipercaya sebagai politisi di situ begitu ya, yaitu satunya adalah Pak Mahfud di situ begitu. Kalau Pak Mahfud ada dugaan pidana pasti itu ada terkena begitu, pasti kena begitu kan. Karena apa? Karena ya Pak Mahfud itu berbicara itu bukan tanpa data begitu. Tetapi perkataan Mahfud yang katanya 440 triliun itu yang kemudian ada pencucian uang, kita tunggu saja pembuktiannya begitu. Jangan-jangan ini masuk di sini begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.